Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi teman-teman, hari ini kan kita membahas tentang akhlak, ya, tentang akhlak. Ini adalah pertemuan terakhir, puncak dari bukan puncak ya. Jadi muara dari pengetahuan-pengetahuan kita kemarin itu adalah akhlak ini. Ketika kita paham tentang Allah, ya, ketika paham tentang kemarin kan rukun iman kan, iman pada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, utusan Allah atau nabi. Harapannya dari situ nanti muaranya ini bisa membuat akhlak kita itu bagus. Dengan kita lebih mengenal Allah, tahu sifat-sifat Allah. Ini harapannya adalah kita itu jadi ini teman-teman, jadi orang yang lebih memiliki akhlak yang bagus. Ya. Karena sebenarnya nabi saja itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu nabi ya. Nabi aja diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi semua yang kita pelajari dengan kita semakin mengenal nabi, ya, selain mengenal Allah, kita dengan tahu ada hari pembalasan. Itu semua sebenarnya untuk membuat kita akhlaknya bagus. Karena kalau kita mau berbuat buruk, kita jadi ada tahap kita jadi paham. Jadi paham kalau Allah selalu mengawasiku. Oh, ada hari pembalasan di akhir. Oh, Rasul tidak mengajarkanku seperti itu. Jadi begitu. Beda dengan orang yang nggak punya agama, nggak punya pemahaman agama yang baik, tidak tahu baik buruk, tidak tahu yang betul-betul bisa menyelamatkan dia di dunia akhirat. Gitu ya, nggak punya kontrol yang kuat karena pemahamannya yang lemah, karena tidak terlalu mengenal Tuhannya, tidak terlalu mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, maka kurang motivasinya untuk bisa berbuat baik dalam hidup ini. Ya, maka dari itu, ketika kita itu sudah belajar tentang bagaimana beriman pada Allah, lebih mengenal tentang sifat-sifat Allah, ya, belajar tentang Rasulullah, tentang kita juga sudah belajar tentang hari-hari akhir atau hari-hari hari kiamat, hari pembalasan, ya, dan sebagainya. Artinya ada kehidupan ketika ini, maka dari situlah kita jadi termotivasi untuk selamat ketika hidup di sini. Dan keselamatan itu ketika kita mengikuti Rasulullah, mengikuti akhlak Rasulullah, ya. Ya. Jadi saya tekankan lagi yang disebut dengan akhlak, ya, itu adalah perbuatan yang baik yang dilakukan dengan spontan atau tanpa berpikir panjang. Nah, maka dari itu berbeda dengan perbuatan-perbuatan baik biasa, di mana teman-teman itu masih mikir, misalnya ada teman yang butuh banget minjem uang, teman-teman itu masih mikir, nanti balik ya, enggak ya, gini enggak ya, itu namanya baru perbuatan baik saja. Tapi kalau sudah akhlak itu sudah, oh ini temanku, saya ada uang, bismillah, tak pinjemi. Nah, kalaupun dia nggak bisa ganti, Allah yang akan ganti. Itu enak tuh orang itu. Imannya kuat tuh enak ya. Nanti efeknya juga pada akhlak juga ternyata ya. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman, akhlak itu harus spontan lah. Untuk bisa spontan itu bagaimana? Maka mau tidak mau dilatih, dibiasakan. Gitu. Jadi karakter atau akhlak bisa terbentuk satu karena kita apa? Karena kita membangun itu dengan pembiasaan. Dari pembiasaan, ya, maka jadi sifat. Dari sifat jadilah akhlak atau karakter. Akhlak atau karakter itu adalah kekuatan jiwa yang luar biasa itu, karena kuat, kokoh, ya.
Prosesnya harus dibiasakan. Contoh, teman-teman, akhlak dalam Islam itu an-nadhafatu minal iman. Pertama, teman-teman pas untuk punya akhlak nomor 1, untuk apapun itu harus tahu ilmunya, oke kan? Akhlak ya, akhlaknya adalah menjaga kebersihan. Tapi kalau ini nggak dibiasakan, jangan kira nggak mudah. Lihat sampah itu loh, cuek. Ya nggak? Lihat sampah itu loh, cuek. Itu karena nggak biasa berakhlak berakhlak bersih, berkarakter bersih. Jadi nyaman, kamarnya berantakan. Baunya juga gak karu-karuan, bau kaos kaki. Saya pernah main ke rumah teman lewat kamar anak remajanya. Ya, kalau kalian kan udah dewasa, insya Allah enggak. Bau kaos kaki, bau apa-apa. Ada, maaf karena anak remajanya putri ya. Ada kotang dicantol ke kono. Ada. Ya Allah Gusti, gitu. Ini kamarnya anak putri kok kayak gitu ya. Ada sepatu di sana, satunya di sana, tas di sana. Nah, itu loh. Itu dia nggak ngerasa risih loh. Ya, kenapa? Karena tidak terbiasa bersih, memiliki akhlak atau karakter bersih. Jadi hal sekecil apapun, kalau itu mau jadi sebagai akhlak kita, bagian dari karakter kita, itu mau nggak mau ya harus dibiasakan. Gitu ya teman-teman ya. Harus dibiasakan. Mas Ardianta, hal sekecil apapun Mas, itu kalau itu kebaikan, sebelumnya belum terbiasa, ya harus dibiasakan, apalagi untuk mau jadi ke level akhlak. Apalagi ya harus melalui proses pembiasaan, baru jadi sifat, baru jadi karakter atau akhlak. Nah, coba Uju tanya, mungkin kalau kalian sudah tahu, sudah pernah baca bukunya 7 Habits for Highly Effective People. 7 kebiasaan orang-orang paling efektif, paling luar biasa di dunia itu apa? Salah satunya adalah menjadi sosok yang proaktif. Ya, itu juga akhlak dalam Islam. Akhlak dalam Islam itu menjadi muslim yang memberi, bukan menerima. Proaktif, menyapa dulu, bukan berharap disapa. Bukan berharap orang tersenyum dulu sama dia, baru dia tersenyum. Bukan berharap diberi, tapi berharap mampu memberi dan senang memberi, bukan diberi. Gitu ya. Ternyata itu dibahasakan oleh orang bule, oleh orang barat itu proaktif. Itu salah satu karakter orang yang luar biasa. Nah, dalam Islam itu juga merupakan akhlak. Nah, bagaimana kita membiasakan itu? Ya, tadi dengan latihan gitu ya. Misal Mbak Laili kalau ketemu orang biasa cemberut. Ini wajahnya kan cemberut. Gitu ya. Misal. Nah, bagaimana Mbak Laili ini terbiasa tersenyum? Itu kalau nggak dibiasakan berat. Sekedar tersenyum terlebih dahulu menyapa saudari muslimahnya. Itu berat, padahal itu akhlak. Tabas buka fi wajhi akhika saudara. Itu akhlak Nabi. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Tapi akhlak sekecil itu saja. Apalagi pas kita galau, kita suntuk, banyak masalah. Itu mau diamalkan aja loh, kalau nggak biasa itu loh berat. Gitu loh. Itu loh, ketemu orang tuh manyun. Itu. Ya.
Nah, padahal coba senyum sedikit, ini dia senyum cuma 1 senti loh. Jadi manis banget wajahnya. Masya Allah. Padahal tadi kalau manyun, ini orang mana tuh ini? Gitu ya. Tapi dia senyum dikit aja langsung manis kayak gitu. Nah itu hal kecil. Nah, bagaimana membiasakannya teman-teman? Apa ada yang tahu berapa kali untuk bisa jadi sifat dan akhirnya jadi karakter? Ada nggak yang sudah baca bukunya? Jadi ibu itu ngajar agama ya nggak cuma textbook ngajar teks itu aja, ya. Jadi wawasan-wawasan lain terkait dengan topik yang sedang diajarkan pasti ibu sampaikan. Kalau ada yang sudah tahu, bagaimana kalian membentuk kebiasaan dan kebiasaan itu akhirnya jadi sifat dan sifat itu jadi akhlak atau karakter. Awalnya misalkan Mbak Putri ini sosok yang nggak ramah, tapi Mbak Putri berubah. Bismillah, mulai sekarang saya akan menjadi pribadi yang ramah, pribadi yang menyenangkan. Karena menyenangkan orang lain, minimal dengan senyuman kita adalah sedekah, adalah ibadah. Dia berubah. Tapi itu kan nggak mudah. You need to work hard, ya, to build a new character. Nah, caranya adalah kalau menurut coba kalian terapkan ya, menurut buku 7 Habits for Daily Effective People itu, kalian mau mengubah apapun, membiasakan apapun jadi karakter, itu coba lakukan 21 kali. Misal, karakternya adalah sulit senyum. Itu lakukan setiap ketemu orang, senyum. Paksa. Awalnya pasti berat, malu, aduh banyak bisikan ya, banyak bisikan. Lapu aku senyum-senyum kayak senyum sendiri ya kalau orang yang respon, kalau enggak. Ini saya cuma contoh hal kecil loh ya, karena saya melihat belum semua anak FKIP itu wajahnya sumringah dan ramah seperti wajah Islam yang diharapkan ya, wajah muslim-muslimah yang diharapkan ya. Jadi untuk membiasakan senyum itu aja, kalau masih 1 kali, ya itu berat karena nggak biasa. Bener nggak yang saya katakan ini Mbak Nur Aini? Mbak Nur Aini Lutfi Nisa, kalau sesuatu belum biasa, pertama kali pengen membiasakan berat banget, bener enggak? Atau kamu punya contoh lain, teman-teman? Apa contohnya? Mbak Uyun, bener enggak? Kamu pengen punya kebiasaan baru, belum pernah melakukan itu, berat banget. Ada bisikan, itu namanya kalau dalam buku 7 Habits for Highly Effective People, 7 kebiasaan orang biasa. Kalau orang mau membiasakan hal positif itu ada bisikan. Misal kalau kamu senyum ya, nanti ada bisikan. Ngapain sih kamu senyum dulu? Kayak gitu loh. Jadi kayak ada yang melemahkan. Bisikan-bisikan dari diri gitu. Namanya inner voice. Kenceng banget. Gak usah. Ngapain sih? Nunggu dia senyum dulu. Nanti kamu senyum nggak dibalas gimana? Nah, misalnya. Gengsi dong. Ya, misalnya gitu. Itu ada inner voice dulu loh. Bisikan-bisikan yang menghalangi itu. Ditambah lagi ada body relaktan. 2 hal yang akan menghalangi kita ketika kita mau membangun karakter atau akhlak. Untuk awal pembiasaannya aja, itu sudah ada yang namanya body relaktan atau penolakan tubuh. Jadi mau senyum itu rasanya kayak pakai masker. Berat sekali. Masuk tubuh lebay banget loh. Ini karena contohnya kan ringan senyum. Sekarang tak kasih contoh deh yang contohnya agak berat. Tahajud, akhlak kepada Allah ya misalnya. Sholat aja deh, sholat. Akhlak kepada Allah itu kan kita kasih, memberikan hak Allah untuk disembah. Hak Allah itu untuk kita sembah karena kita makhluk Allah. Kalau kita itu nggak kulino, Allahu Akbar,
Mau kita itu membiasakan ada azan itu awalnya cuek, malah nonton TV, malah HP-nan, malah guyonan, malah asik-asik. Kita mau berubah lebih dekat pada Allah, dengar azan langsung wudhu. Kalau itu pertama kali kalian lakukan, atau kira-kira 1 sampai seminggu lah paling, itu mesti beratnya luar biasa. Sik to. Cek baru ada. Sik. Engko ae lek wis cedek-cedek komat. Itu mesti ada inner voice. Ya. Atau dari badannya sendiri. Aduh, enak-enak masih ngantuk. Nanti aja Po ya memulainya. Mulai membangun dekat sama Allahnya nanti aja Po ya. Ini badanku lagi enggak enak. Ini lagi badannya ini juga nggak mudah diajak beranjak untuk segera wudhu, itu nggak mudah. Untuk segera mengejar panggilan Allah itu nggak mudah. Gitu loh. Apapun itu yang mau baru kalian biasakan. Kalian mau membiasakan apa? Coba. Mau biasakan baca buku aja. Nggak kulino baca buku tebal. Lu lihat bukunya aja badannya udah gini. Gak mau cowe awalnya pendek-pendek gitu. Coba saya tanya dulu. Mas Ramadan, kamu punya kebiasaan buruk apa? Dan pengen mengubah apa? Seperti apa? Itu punya enggak? Kebiasaan kurang baik apa? Dan pengen insya Allah habis kuliah ini lah Bu, saya rubah karena saya jadi tahu caranya. Caranya adalah dibiasakan 21 kali itu akan menjadi sifat kamu dan ya akan menjadi karakter kamu yang baru. Apa? Punya ide apa Mas Ramadan? Ya, baik, terima kasih Bu. Untuk kebiasaan yang kurang baik, nah kalau bangun pagi subuh itu kan sekarang subuhnya sekitar jam 4 lebih sedikit apa ya. Nah, saya itu mencoba untuk bangun jam segitu tapi belum bisa. Pasti seringnya bangun jam 4:30. Nah, setelah ini diharapkan bisa bangun lebih awal. Syukur-syukur bangun jam 4 terus nanti bisa sholat di masjid. Dan sholat tahajud ya, dan syukur-syukur bisa sampai tahajud walaupun 2 rakaat. Karena tahajud 2 rakaat itu tahajud itu mengangkat derajat seseorang. Itu luar biasa sekali Mas Ramadan. Ibu denger itu, iki wis mesti lulus iki PA ini. Nilaimu piro wae tak luluske iki. Wah, enak banget Mas Ramadan. Ya iya, enak. Mas Ramadan juga udah bagus prosesnya. Tapi syukur-syukur nggak hanya lulus, dia belajar keras sehingga nilainya maksimal A. Kalian juga begitu. Tapi kalau lulusnya mesti lulus ki Mas Ramadan. Keinginannya wae luar biasa kok. Nah, jadi dia itu punya keinginan bagaimana sih bisa bangun lebih awal. Syukur-syukur nanti dia bisa jamaah di masjid. Ibu menambahi, jangan hanya jamaah di masjid, tapi tahajudlah walaupun hanya 2 rakaat. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Asa ayyab'atsaka maqamam mahmuda. Dan di sepertiga malam terakhir bangunlah kamu. Mohonlah kepada fatahajjad bihi, bertahajudlah. Ya, di sepertiga malam terakhir dari mulai jam 3 itu ya. Asa ayyab'atsaka maqamam mahmuda. Siapa yang ngerti kalau aku akan berkenan mengangkat derajatmu? Anak tukang becak, jadi dokter jadi dokter di UK, UNES ya ada ya. Itu karena Allah angkat derajatnya lewat ilmu, lewat kuliah. Siapa yang nak tahu kalian anak orang biasa nanti jadi
menteri pendidikan, nggak ada yang tahu. Maka kalau itu pengen terjadi pada kita, pengen terjadi pada kita semua, maka ayo tahajud. Gitu. Karena hanya tahajudlah yang bisa membuat hidup kita menjadi luar biasa. Yang nggak hanya tahajud, salah satunya maksud saya. Ya. Ya. Gitu. Nah, kebiasaan itu Mas Ramadan itu teman-teman itu nggak mudah. Nanti rasakan, nggak mudah kalau untuk jadi akhlak loh ya. Artinya kalau cuma sesekali mungkin bisa. Kan orang kita itu kan hangat-hangat tai ayam. Iya enggak? Iya enggak? Artinya itu semangat-semangat di awal seringnya. Nah, itu butuh suatu komitmen yang kuat, keinginan yang kuat, dan butuh ilmu. Nah, sekarang saya kasih ilmunya, Mas Ramadan dan teman-teman. Kalau mampu bangun di sebelum subuh, paling nggak bisa tahajud 2 rakaat aja, wis. Syukur-syukur sampai bisa kayak ibu 12 rakaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu tuh kalau nggak 12 rakaat tuh kurang. Kayak karena sebentar lagi adzan, pernah kan beberapa kali kecapean, maka baru tahajud 4 rakaat udah adzan. Itu tuh rasanya kayak nyesel banget, ya Allah kok udah adzan. Tapi kalau untuk kalian masih mahasiswa pemula 2 rakaat dulu, nanti lama-lama nambah 4 rakaat. Nanti kan ketagihan sendiri. Nggak boleh lebih 12 rakaat ya, maksimal 12 rakaat. Dan alhamdulillah Ibu udah beberapa tahun mampu dengan kekuatan dari Allah. Semoga dengan cerita ini amal saya tidak hilang ya. Saya kadang takut niatnya saya itu memotivasi. Artinya semoga jangan terus jadi riak terus hilang gitu loh. Jadi memang tidak mudah ya niat memotivasi, tapi setan tuh kadang bisikin ya, bisikin gitu ya. Sebenarnya pengen nggak saya ucapkan, tapi Bismillah lah. Itu tadi niat saya untuk memotivasi. Kalau ibu memang 12 rakaat tuh baru seneng banget. Pokoknya baru merasa sudah cukup sama Allahnya di tengah malam. Gitu. Berpacaran sama Allahnya cukup. Baru merasa cukup. Gitu. Ngerasa lega gitu baru. Nah, gitu ya. Jadi membiasakan itu Mas Ramadan, latih 21 kali jangan bolong. Bisa. Dan teman-teman. Hari pertama, kedua kalau head gimana Bu? Diganti zikir. Pokoknya untuk menjadi karakter kebiasaan itu 21 hari itu jangan bolong dulu. Nanti kalau sudah menjadi karakter, enteng, mudah ketagihan. Percaya aja sama itu. Nanti kalau kamu melakukan itu 1 kali sampai seminggu, 2 minggu, atau sampai kira-kira 10 hari lah, itu kamu akan merasakan berat. Maka karena berat banget itu, Mas Ramadan, pertama kamu sediain alarm di HP sampai 5 level. Jam 3 alarm kenceng. Settingnya kan ada boleh disetting banyak toh HP. Saya biasanya menyetingnya kalau lagi capek itu berkali-kali. Dari jam 2:30, jam 3:15, jam 3 malam, jam 3:15, jam 3:30, sampai 5 kali itu baru saya terbangun. Itu kayak lagi sangat capek. Tapi kalau nggak capek, kadang tanpa alarm aja bangun. Saya bilang sama malaikat, ya Allah malaikat, saya memang capek banget, tapi saya pengen. Ya kadang kalau males nyeting gitu ya, tapi wes sudah mau tidur, tolong malaikat bangunin saya. Dibangunin loh sama malaikat. Percaya sama saya. Iya, saya tuh capek aja bisa loh bangun. Lek niatnya kuat loh ya. Tapi Ibu juga bukan orang hebat. Ibu sendiri sering juga beberapa kali sih, nggak sering. Kesiangan akhirnya udah jangankan adzan subuh, udah jam 4:30 udah orang pulang dari masjid. Gitu. Tapi alhamdulillah sih mayoritas tahajud. Mayoritas. Karena sudah jadi kebiasaan, tidak hanya kebiasaan nih, karakter. Jadi udah kalau nggak tahajud itu rasanya menjalani hidup tuh nggak tenang gitu, nggak happy,
kayak ada yang kurang gitu. Itu kalau sudah akhlak tuh begitu teman-teman. Jadi ada teman kalian yang butuh ditolong, kalian nggak nolong tuh rasanya nggak enak gitu. Nah itu untuk jadi karakter itu memang berat. Tadi ada bisikan-bisikan namanya inner voice, ada body reluctant, badannya kesulitan untuk mengikuti kemauan atau pembiasaan baru tadi. Tapi jangan khawatir kalau sudah rata-rata kalau sudah 10 hari itu udah enak gitu. Udah enak. Kalau sudah 21 hari udah enak banget, bahkan ketagihan. Kalau nggak tahajud itu rasanya ada yang kurang. Seperti kalau kalian nggak makan. Ada yang kurang hari ini. Ada yang kurang. Nggak enak saya menjalani hari ini. Gitu. Nah, untuk awal-awal, selain alarm tadi, kamu minum yang banyak sebelum tidur. Loh, jadi nggak nyenyak, Bu. Ya perjuangan. Biar nanti kamu pipis. Nah, kalau pas pipis, sekalian pipis, wudhu, tahajud lah. Nggak apa-apa, yang penting sudah tidur. Walaupun nggak jam 3 malam. Walaupun itu jam 11 malam, 12 malam, pokoknya sudah tidur, itu namanya sudah tahajud. Namun, jam tahajud terbaik itu adalah antara jam 3 malam sampai subuh. Tapi kalau untuk pembiasaan awal-awal, yang penting kamu itu sudah tidur, sholat 2 rakaat diniati tahajud itu sudah bisa. Itu sudah disebut tahajud. Jadi minum aja yang banyak ya. Nih misal, minum satu ini. Ini ya. Oh enggak kelihatan, bukan pakai background, coba backgroundnya dihilangkanku. Ya intinya minumnya banyak lah. Ini saya bawa botolnya besar banget ya. Botol aqua yang paling besar itu loh. Itu 1 liter itu loh kamu minum. Kan minum air itu makin banyak makin bagus. Tapi nggak berlebih ya. Kalau yang diet 3 liter, ingin turun badannya. Tapi kalau nggak diet 2 liter. Dan minumnya kan pelan-pelan sepanjang hari. Lah itu kamu minumnya langsung kira-kira udah nggak muat lagi. Demi bisa tahajud. Allahu Akbar. Ya. Akhirnya alarm, ring. Matiin level 1. Ring, matiin lagi karena masih ngantuk. Kering, matiin sampai yang kelima. Oh ini udah nggak bisa matiin lagi nih. Plus kebelet pipis lagi. Aduh, mau bangun. Aduh, ya deh ketimbang nahan pipis mau nggak mau deh. Ke toilet, sekalian wudhu tahajud. Insya Allah lama-lama kalau kalian sudah 10 hari nggak perlu kayak gitu. Nanti sudah enak. 1 kali alarm aja udah bangun. Nanti kalau udah 21 kali, sudah kangen suasana nikmatnya tahajud. Ketika semua orang tertidur, kamu nangis sama Allah, curhat kegalauanmu, kegalauan kita, curhat sama Allah. Itu nikmatnya, Masya Allah. Leganya, ngalah-ngalai curhat dengan puluhan manusia dan psikolog. Coba rasakan aja. Nanti kalau galau-galau milih. Saya paling biasanya kalau sudah genting, Bu, kalau ya itulah setan. Ya kita itu kalah sama setan sih. Kalau nggak genting gitu nggak tahajud. Kalau nggak lagi ada masalah nggak mau deket sama Allah gitu ya. Makanya buat hidup kita genting dengan punya mimpi besar. Kan genting itu. Piye iki mimpi besarku iki? Hanya jadi impian kosong atau mau jadi kenyataan? Nah, itu kan mau nggak mau harus diperjuangkan. Karena diperjuangkan butuh pertolongan. Karena lemah untuk mencapai impian. Lah untuk itulah butuh pertolongan Allah. Lah untuk itulah harus kenal Allah. Kalau hanya dari kuliah ini kurang. Banyaklah dengarkan YouTube tapi yang kiai ya, Gus Baha misalkan. Yang benar-benar kiai, hati-hati dengan YouTube. Ya, yang benar-benar kiai. Banyak dengarkan ceramahnya Gus Baha misalkan, atau ceramahnya Ustadz Abdus Somad, bagus. Wasatoni ya Islamnya, enggak ekstrim
kanan, ekstrim kiri. Islam tuh kalau ekstrim kanan tuh kan sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram. Tapi kalau ekstrim kiri, terlalu sembrono, ya katanya, ya sembrono lah pokoknya. Makanya Islamnya yang tengah. Yang tengah itu yang pemahaman ya NU, ya Muhammadiyah itu tengah. Begitu. Ada komentar atau pertanyaan sebelum ke teori akhlak? Teori akhlak itu ya di buku kalian itu. Akhlak itu ada akhlak pada Allah, akhlak pada Rasul, akhlak pada makhluk. Dan akhirnya apa saja akhlak buruk dan baik dan baik itu. Terus kita selesai kuliahnya. Jadi gitu ya. Coba yang Putri mau punya tekad apa yang mau di-sharingkan ke kita. Tadi Mas Ramadan, saya doakan, kita bersama doakan berhasil ya teman-teman ya. Berhasil membangun karakter hamba Allah yang takwa. Yaitu yang apa tadi? Ya ini ya, yang mampu istiqomah terus-menerus ya selagi sehat, mengupayakan untuk bangun sebelum tidur, tahajud, dan jamaah subuh. Jadi gampang loh nyari laki-laki yang soleh itu. Cari aja di masjid waktu subuh. Kalau dia selalu jamaah subuh ya nggak mungkin dia bukan nggak soleh. Oh ya insya Allah dia itu soleh. Loh Bu, kok patokannya cuma sholat tok? Ya tidak, itu salah satunya ya. Tapi gini loh, itu sudah ibarat orang itu sudah kriteria sulit sekali loh menemukan sosok laki-laki yang bisa rajin jamaah subuh di masjid. Iku ki wis spesial, kualitas top jos. Walaupun ibu gak bisa menjamin, apa yo mesti ngono ku akhlake apik kan gitu kan. Setan tuh kan suka kayak gitu. Alah, ada orang soalnya bagus aja, akhlaknya nggak bagus. Nah, ya kan itu bukan salah satu faktor, tapi itu faktor yang cukup besar sebagai variabel penentu seseorang laki-laki itu soleh atau enggak. Kalau laki-laki nggak soleh mana mampu bangun sebelum subuh dan jamaah di masjid dengan istiqomah, apalagi masih laki-laki muda. Gitu ya. Gampang tuh cari laki-laki soleh. Yaitu Mas Ramadan ke depan itu soleh. Gitu. Gitu. Yang solihah juga ya. Kalau solihah ini jamaahnya di rumah. Ya. Kalau nyari perempuan yang solihah tidak dengan cara nyari di masjid. Kalau perempuan yang solihah itu ya yang takut sama Allah. Takut sama Allah. Sehingga kalau kalian kerja dia ditinggal jauh, merantau, terpaksa misal, dia nggak mungkin selingkuh karena takut sama Allah. Walaupun banyak teman-teman muda yang lebih keren dari suaminya di tempat kerja. Dan menggoda-goda dia karena suaminya jauh misalnya. Tapi karena dia takut sama Allah, selamat. Gitu. Jadi kalau cari yang perempuan solihah ya yang takut sama Allah. Salah satunya ya dia juga tutup aurat karena Allah memerintahkan itu. Kalau dia nggak tutup aurat ya berarti dia nggak takut, nggak yang dia bukan tipe yang ini dong takut berbuat salah dong. Gitu. Jadi ya tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan lain ya kalau jodoh. Cuman ibu tadi bilang salah satunya sebenarnya gampang cari laki-laki soleh. Ada pertanyaan atau komentar sebelum ke teori 15 menit dan kita akhiri? Bertanya. Ya. Apakah lingkungan keluarga atau masyarakat itu juga dapat membentuk akhlak, Bu? Iya, bagus sekali. Jadi Mbak Malina, selain pembiasaan, itu lingkungan itu sangat penting dalam berbagai kajian perspektif psikologi. Itu ditekankan
betapa lingkungan itu penting sekali mempengaruhi seseorang. Seseorang itu akan sulit mau mengubah karakternya kalau lingkungannya itu tidak mendukungnya, bahkan melawan dia. Gitu. Misal Mas Ramadan misalkan mau bangun sebelum subuh, misal loh ya. Tapi dia terbiasa di keluarganya itu nonton TV, membuat situasi rumah itu susah tidur sampai tengah malam. Maka Mas Ramadan akan sulit membangun kebiasaan baru untuk tahajud. Karena tahajud itu syaratnya siang paling enggak 20-30 menit tidur ya, atau istirahat lah. Pokoknya jangan mikir apa-apa, jangan gerak apa-apa, istirahat. Itu namanya qalil ya. Maksudnya tidur yang sedikit loh, tidurnya Nabi itu lah ya. Apa Bi namanya Bi? Qalilan Bi. Tidur Nabi yang sedikit namanya apa? Qailulah. Alhamdulillah suami saya bisa membimbing saya. Beliau doktor hukum Islam. Qailulah itu tidur 20 menit. Itu rasanya fresh, mengalahkan tidur yang berjam-jam. Saya sampai heran. Saya tuh setiap kuliah puadet, ngajar puadet. Saya cuek di Masjid Unisula, meluruskan badan saya ndelik lah, tapi kalau enggak ndelik malu mahasiswa. Di tempat lempit-lempit rukuh itu. Tak luruskan 20 menit, keturun bora. Itu tuh bangun seger sampai maghrib tuh. Ngajar, seger. Dan ternyata penelitian Jepang begitu, teman-teman. Di Jepang itu untuk meningkatkan produktivitas karyawannya, itu di Jepang itu dibuatlah bilik-bilik istirahat untuk pegawainya tidur siang 20 menit. Jadi nanti produktif gitu. Nah, begitu. Jadi tidak kita meluruskan badan, mengistirahatkan organ, carilah tempat itu. Entah di masjid, entah di mana, di kos kalian, di mana lah pokoknya. Kalau bisa tetap siang itu untuk memudahkan bangun tahajud, ya, dan membuat tetap produktif sampai sore. 20 menit itu tidurlah. Qalilullah, itu sunnah Nabi. Nanti boleh lebih enggak Bu? Ya enggak bagus, wong itu memang pendek. Jangan kurang, jangan lebih kalau bisa. Ya 20 menit. Ya sak ndolor-ndolore 30 menit lah namanya. Mungkin ya, tapi memang saya baca buku-buku 20 menit. Tapi saya sendiri sering molor 30 menit ya, tetap seger sih. Cuman saya merasa sangat seger itu pas tepat 20 menit. Heran ya, sunnah Nabi itu Masya Allah. Lek dilebihi menitnya loh gak seseger pas 20 menit. Heran saya. Walaupun pas 20 menit itu rasanya kayak pengen lebih lama terus gitu. Tapi karena ada kesibukan lain, saya paksa bangun. Loh kok seger ya? Ternyata seger loh. Seger sampai maghrib begitu. Nah itu ilmu itu penting dan diamalkan. Itu membuat tahajud mudah, ya enggak. Nanti ditambah malam kan enggak boleh larut tidurnya, enggak boleh begadang. Jam 10, jam 9 atau jam 10 sudah harus tidur, gitu. Kalau pengen tahajud, gitu. Nah, makanya kalau Mbak Marina tanya lingkungan rumah berpengaruh, ya sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Maka ciptakan lingkungan yang kondusif, sampaikan ke orang tua. Atau buat sistem sendiri. Kalau teman-temannya ngajak begadang atau apa, kita yang membuat lingkungan itu sendiri. Gitu. Wong pengen baik, pengen berjilbab aja kalau teman-temannya pada pengen berjilbab sesuai Al-Qur'an, menutup dada. Tapi teman-temannya pada model Ibu tak ngelawak ya. Modelnya gini. Ada yang kelihatan lehernya, kelihatan bentuk dadanya. Itu aja jadi tergoda. Awalnya tahu ilmunya bahwa berjilbab yang benar itu yang syar'i, ya enggak harus gede, tapi dada ini loh harus ditutup.
Itu loh sulit sekali kalau lingkungannya itu sekarang tren hijab. Waduh, misalnya tren hijabnya enggak lagi tren syar'i. Tren hijab yang membuka dada, terpengaruh kok. Gitu. Ibu aja yang sudah seusia ini pernah hampir sekali, tapi maksudnya hampir, wah ini baju ini kayaknya bagus deh, kelihatan manik-maniknya di sini. Mau tak giniin, astagfirullahaladzim. Apa Allah suka? Tak tanya lagi. Akhirnya hiasan di dada ibu enggak kelihatan. Enggak jadi modis ya. Modisnya ya syar'i itu. Enggak apa-apa, enggak terlalu modis yang gimana, yang penting Allah suka. Gitu loh teman-teman. Jadi ya begitulah, lingkungan tuh memang tidak mudah. Bergaul dengan penjual terasi akan ikut bau terasi. Bergaul dengan penjual minyak wangi akan berubah, akan bau wangi. Jadi kalaupun keinginan Mas Ramadan kuat, bismillah, pengen membiasakan juga, terus dirusak lingkungan ya, abot, ya, abot, gitu. Kalian pengen jamaah duhur di Masjid Unisula, bismillah, tiap adzan, pokoknya nggak usah dioprak-oprak tim budai. Kan itu ada tim budai, kalau ada yang nongkrong-nongkrong waktu ada, nanti ada mbak-mbak yang ngingetin kalian, ayo ke masjid, nggak usah diingetin. Adzan langsung ke masjid. Tapi kalau teman-temannya, alah nggak usah, ayo keluar aja yuk, keluar Unisula, kita main kemana, ke mall apa gitu, kayak nge-grab bareng-bareng kan murah. Ke mana kayak nih, kita kan kuliah masih sore 3:30. Nanti gampang lah sholat duhurnya di mall. Kemayu banget ya, budal. Nah itu, ya udah deh, ke bawah, pasti ke bawah. Maka carilah teman-teman yang sevisi, semisi, yang pengen sukses, yang kira-kira itu semangat untuk sukses, apapun hal positif dilakukan untuk sukses. Salah satunya pengen welas asihnya Gusti Allah, pengen Allah itu kasihan sama kita kalau kita nggak sukses gitu loh. Jadi kita itu deket-deket lah sama Allah, gimana caranya, tahajud kayak duha, kayak puasa, kayak sedekah, apapun dilakukan. Demi sukses dunia akhirat, sejahtera dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Baik gitu ya, saya pikir cukup kalau hanya teori akhlak baik, akhlak buruk. Baik, baca sendiri di buku. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang jelas ya, untuk meeting terakhir kalian hanya tanda tangan di sini gitu ya, dan mengumpulkan seluruh resumannya. Kan setiap topik itu diresum toh, ya itu dikumpulkan. Benar? Setiap topik diresum, benar? Sesudah UTS, sudah kalian resum apa belum? Belum mesti. Diresum walaupun hanya satu muka, nggak apa-apa wes. Satu muka folio, satu. Ya jangan satu muka, wong itu cuma ada sedikit babnya kok. Satu lembar folio minimal, satu bab. Itu sebagai syarat mengikuti ujian akhir. Nanti saya kasih link Google Classroom-nya. Nanti itu dikumpulkan. Gitu ya. Nantilah untuk lebih lanjutnya bisa lewat WA. Intinya untuk meeting tatap muka ini yang terakhir. Gitu ya, teman-teman ya. Kita tambahin 5 menit wes, masuk gak dikai teorinya tetap. Gak apa-apa ya, kan udah tahu semua tuh. Sudah ya, udah tahulah akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada hewan atau makhluk lain. Akhlak itu ada yang buruk, ada yang baik. Gitu ya kesimpulannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.